apa yang disampaikan oleh Ketua MUI ini justru malah membuat keruh keadaan. Harusnya hal seperti ini disikapi biasa saja. Toh cuma urusan jilbab kok diributkan. Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara. Belum lama ini lagi viral di media sosial tentang adanya hembusan kabar atau berita yang sudah cukup ramai menjadi bahan konsumsi publik, yakni terkait tentang anggota Paskibraka perempuan yang di situ banyak berita yang menyatakan kalau mereka ini tidak diperbolehkan mengenakan hijab atau mengenakan jilbab. Namun untuk lebih lengkapnya, coba kita cek beritanya seperti apa. Apa benar mereka itu dilarang mengenakan hijab? Dan nanti Ketua MUI juga akan menyampaikan sesuatu, karena sebagaimana kita lihat Ketua MUI juga protes tentang adanya kebijakan tersebut. Namun itu tadi beritanya benar atau tidak? Apakah memang ada pelarangan menggunakan hijab sebagaimana berita yang beredar? Ini kita lihat di CNN Indonesia. CNN Indonesia sudah membuat tulisan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. 18 Paskibraka berhijab jadi tak berhijab saat dikukuhkan Jokowi. Pengurus Pusat PP Purna Paskibraka Indonesia atau PPI menyebut ada 18 dari 76 anggota Paskibraka 2024 yang mengenakan hijab namun tak menggunakan hijab atau jilbab saat dikukuhkan Presiden RI Joko Widodo pada hari Selasa tanggal 13 bulan 8 kemarin. Saat hari pengukuhan itu, seluruh Paskibraka 2024 putri yang dikukuhkan Jokowi untuk bertugas di istana terlihat tanpa jilbab. Padahal saat datang ke pemusatan latihan, saat latihan hingga gladi seluruh Paskibraka putri yang berhijab itu tetap mengenakan jilbab. Oleh karena itu muncul dugaan ada aturan atau tekanan agar Paskibraka putri yang berjilbab itu tidak berhijab saat dikukuhkan Jokowi. Beritanya macam-macam ya. Ini yang meliput adalah CNN ya. Dan terkait tentang hal tersebut, Ketua MUI juga sudah protes ya. Ini yang meliput masih CNN. Kita baca dulu beritanya, nanti baru kita tampilkan videonya. Ketua MUI bidang dakwah Khalil Nafis protes keras terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka perempuan yang beragama Islam yang bertugas pada peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun ini. Khalil menilai dugaan pelarangan jilbab itu sebagai bentuk kebijakan yang tidak Pancasilais. Ini tidak Pancasilais, bagaimanapun sila keturunan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama, kata Khalil dikutip di laman resmi MUI. Bila larangan jilbab bagi Paskibraka nasional itu benar diberlakukan, Khalil mendesak segera dicabut. Dia menambahkan jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, ia menyarankan para peserta Paskibraka perempuan yang awalnya berjilbab sebaiknya pulang saja. Ya inilah komentarnya Ketua MUI kok seperti ini. Dan sekarang akan kita tampilkan bagaimana sih tanggapan dari Ketua Panitia tentang polemik pelarangan mengenakan hijab tersebut. Tapi sebelumnya kita dulu ya, kita lihat dulu komentarnya
tadi Pak Ketua MUI ya. Ini ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, selanjutnya juga nanti akan bergabung bersama kita keluarga dari Paskibraka Nasional yang tentunya bertugas untuk mengibarkan bendera pada tahun atau pengibaran pada tahun 2024 ini. Saya langsung ke Pak Kiai. Kita sudah mendengar ada belasan, tepatnya 18 Paskibraka Putri yang sebelumnya dia pakai hijab, kemudian pada saat pengukuhan ini tidak mengenakan. Berbagai reaksi cukup timbul tentunya dari MUI juga. Bagaimana melihatnya, Pak Kiai? Pertama, ini peraturan yang melanggar terhadap Undang-Undang Dasar kita, melanggar Pancasila. Melanggar Pancasila menurut dia. Pembina Pancasila tapi tidak mengerti dan anti Pancasila. Karena di dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dalam Undang-Undang Dasar kita dijamin untuk menjalankan ajaran agama. Kalau bicara kebinekaan, itu malah tidak bineka menjadi keseragaman. Oleh karena itu, saya juga atas izin para pengurus di MUI, pimpinan MUI itu meminta agar peraturan itu dicabut karena itu melanggar Undang-Undang Dasar kita dan juga tidak memberikan ruang pada kebinekaan di mana kita memahami bahwa hukum Islam itu bagian dari sumber hukum nasional yang dijamin untuk menjalankan ajaran agama. Yang kedua, itu peraturan BPIP Ketua Pelaksana nomor 35 tahun 2004 itu maksud saya bertentangan dengan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2024. Di situ kalau dibuka tentang tampang itu ada 6, termasuk di dalamnya itu yang menyebutkan tentang berjilbab di poin. Jadi intinya Ketua MUI tidak sepakat dengan adanya aturan tersebut. Padahal kita lihat sendiri ya, di Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Artinya mereka itu berasal dari berbagai golongan. Mereka juga memiliki kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Jadi kalau aturan tidak mengenakan hijab atau mengenakan jilbab ini hanya diberlakukan ketika upacara, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Lagian yang namanya jilbab atau hijab itu kan tujuannya hanya untuk menutup aurat, dan yang terpenting itu kan ketika sholat atau beribadah aurat harus ditutup. Nah, kalau untuk urusan yang lain itu ya melihat kondisi dan keadaan. Jadi tidak serta-merta seluruh perempuan yang muslim harus mengenakan jilbab dalam kondisi dan keadaan apa saja. Dan ini malah bisa jadi ini menyiksa ya, menyiksa perasaan para perempuan yang harusnya kepingin bebas. Karena sebagaimana kita lihat kalau misalnya upacara bendera itu kan cuacanya panas sehingga gerah. Nah, kalau masih ditutup dengan jilbab, apakah tidak makin gerah dan tidak makin panas saja? Logika kan seperti itu. Tapi kita simak dulu ya penjelasan dari ketua BPIP ya terkait adanya kabar tersebut. Bagaimana tanggapan beliau? Ini ya. Berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan, jadi sekali lagi tidak ada paksaan ya, bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Ya kan, betul, tidak ada pemaksaan. Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampak sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada. Ya itu ya. Jadi mereka para Paskibraka Putri yang kalau di berita itu disebutkan ada 18 orang,
Mereka itu melepas jilbabnya atau hijabnya itu dengan sukarela, bukan karena tekanan, bukan karena paksaan. Tapi kenapa media-media banyak yang menggorengnya seolah-olah mereka ini dipaksa, seolah-olah mereka ini diharuskan untuk melepaskan hijab atau melepaskan jilbab. Padahal ini adalah sukarela. Kita lanjut dulu ya. Dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih dan hanya dilakukan saat paskibraka dan pengibaran bendera Sang Merah Putih saja. Di luar itu bebas, mau mengenakan jilbab silahkan, tidak mengenakan jilbab silahkan. Bahkan ketika mereka melepas hijab saat paskibraka itu juga bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, tapi karena sukarela. Upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Ya, terima kasih. Ya itu ya, sudah jelas ya. Dan seharusnya kita itu negara Indonesia itu kan sebuah negara yang besar, yang berbineka tunggal ika. Sudah selayaknya, sudah seharusnya umat muslim sebagai umat mayoritas di negeri ini menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Artinya kita itu melakukan sesuatu yang sekiranya itu tidak menonjol atau agar suatu itu tidak mencolok, tapi semua itu dibuat sama rata karena negara kita adalah negara yang bineka tunggal ika. Jadi begini, misalnya peraturan seperti itu tadi, perempuan tidak menggunakan hijab atau tidak menggunakan jilbab saat upacara bendera atau saat menjadi pasukan paskibraka. Itu salahnya di mana? Kan tidak ada salahnya. Jadi kenapa aturan-aturan Islam harus dipaksakan diterapkan di negara dengan dalil Islam, dengan dalil syar'i, dengan dalil menutup aurat dan lain-lain? Ini kan sebuah acara kenegaraan. Jadi yang namanya acara kenegaraan ya terserah negara itu mau menentukan aturan seperti apa. Dan kalau misalnya warga negara Indonesia yang masih ngotot seperti itu dan kepingin agar putri-putrinya tetap menggunakan jilbab atau menggunakan hijab dalam kondisi dan keadaan apapun, ketika tahu hal seperti ini ya harusnya mereka tidak memperbolehkan anaknya untuk ikut paskibraka. Kan simple. Jadi aturan ikut menjadi paskibraka di istana tidak boleh mengenakan hijab saat pengibaran bendera. Nah kalau tidak rela ya sudah, anaknya tidak usah ikut paskibraka, kan beres. Nanti tinggal mencari orang-orang yang bersedia dan siap melakukan paskibraka. Dan ini kan sesuatu hal yang bisa dikatakan aneh dan lucu. Begitu sudah ada kejadian seperti ini, baru masyarakat pada protes. Kenapa kok dipaksa melepaskan jilbab? Padahal faktanya tidak ada paksaan. Semua itu dilakukan dengan sukarela. Dan terkait tentang pakaian, hijab atau jilbab, itu kan lihat-lihat kondisi dan keadaan. Jadi Islam itu adalah sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Tidak memaksakan pemeluknya untuk melakukan sesuatu yang sekiranya menyulitkan. Dan kalau kita lihat pas upacara bendera, itu kondisinya pengap, panas. Kalau mengenakan jilbab ya otomatis panas. Makanya kalau dilepas kan lebih longgar. Jadi dalam memahami hukum Islam itu harusnya kita itu bisa memahami situasi dan kondisi. Tidak bisa dong kita itu misalnya percaya dengan suatu hukum bahwa perempuan harus mengenakan jilbab, kemudian di dalam keadaan apapun tanpa pandang bulu harus dikenakan jilbabnya. Ini kan kasihan perempuannya.
Belum lagi kalau kita melihat misalnya anak kecil yang masih di usia 3 tahun, 4 tahun, karena perempuan sudah dipakein pakaian muslim atau sudah dikenakan hijab atau jilbab. Kan kasihan mereka, masih anak kecil kok sudah ditutupi pakai jilbab kayak gitu. Ya memang sih mungkin tujuannya untuk mendidik atau apa ya. Tapi kalau kita melihat yang namanya anak kecil itu kan masih butuh kebebasan. Jadi belum saatnya untuk dikasih hukum-hukum kayak gitu, untuk diterapkan hukum seperti itu. Dan soal hijab atau jilbab, itu kan penerapan atau penggunaannya itu juga harus menyesuaikan konteks atau keadaan yang ada. Jadi tidak bisa kalau diterapkan dalam kondisi apapun tanpa memperhitungkan berbagai hal di sekitarnya. Dan tentang berita yang beredar tentang adanya desas-desus atau kabar bahwa perempuan-perempuan yang ikut paskibraka dipaksa melepas hijab atau jilbab, ternyata cuma hoak atau berita bohong. Yang ada mereka ini adalah melepaskan hijabnya dengan sukarela. Jadi tidak ada salahnya pemerintah dalam hal ini. Dan kalau misalnya anak Anda tidak ingin seperti itu, ya sudah, jangan suruh ikut paskibraka, kan beres. Nanti tinggal pemerintah mencari perempuan lain yang siap ikut melakukan paskibraka atau menjadi pasukan pengibar bendera pusaka dengan syarat tidak mengenakan hijab atau tidak mengenakan jilbab, kan beres. Dan apa yang disampaikan oleh Ketua MUI ini justru malah membuat keruh keadaan. Harusnya hal seperti ini disikapi biasa saja. Toh cuma urusan jilbab kok diributkan. Harusnya seperti itu. Tapi kenapa kok dia bilang dalam video tadi ini melanggar Pancasila, sila pertama, ini tidak sesuai dengan penerapan Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain. Dan ini kan justru malah membuat masyarakat itu menjadi keruh dan menjadi bingung. Jadi ringkasnya itu, yang namanya aturan negara atau aturan panitia ya harus diikuti dan harus ditaati dan harus dipatuhi. Nah, kalau tidak ingin mematuhi atau tidak mau mengikuti peraturan yang ada, ya sudah, tidak usah ikut acara tersebut. Kan beres seperti itu. Dan bagi Anda semua umat muslim yang ada di negeri ini, seharusnya dalam cara berpikir itu tidak sedangkal itu ya. Yang namanya Islam itu bukanlah suatu agama yang penuh penekanan atau suatu agama yang penuh paksaan atau suatu agama yang menyengsarakan umatnya. Tidak. Jadi bagi perempuan juga, kalau sekiranya mengenakan jilbab, mengenakan hijab itu mengganggu aktivitas, ya sudah, lepaskan saja. Yang penting nanti dalam sholat, dalam ibadah tetap menutup aurat. Tapi dalam aktivitas keseharian, misalnya sekiranya jilbab itu mengganggu, ya sudah, lepaskan saja. Kalau ada yang bilang, lah ini membuka aurat, ini dosa, yaitu kan pemahaman mereka. Gitu aja. Karena yang namanya Islam itu adalah urusan hati. Dan urusan hati itu urusannya dengan Tuhan. Kemudian dalam beribadah, itu urusan kita dengan Tuhan. Nah, kalau misalkan orang lain melihat perempuan tidak berhijab kemudian dicap itu tidak sesuai dengan syar'i, dengan ajaran Islam, terserah mereka mau menilai apa. Yang penting kita dalam beragama tidaklah melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan. Dan kemudian terkait tentang hijab tadi ya, misalnya ada orang berpendapat bahwa berhijab atau berjilbab itu tujuannya untuk dakwah. Kalau dipikir pakai logika, apakah orang non-muslim ketika melihat perempuan muslim berhijab bisa menjadi tertarik untuk masuk Islam? Itu saja logikanya. Nah, kalau pakaian hijab bagi orang non-muslim itu tidak memikat hati mereka untuk masuk Islam, kenapa hal itu masih digunakan sebagai alasan untuk dakwah? Jadi sesimpel itu saja ya. Jadi cukup saya sekian dulu. Jika ada salahnya saya mohon maaf, dan jika ada manfaatnya silahkan diambil. Kalau tidak ada apa-apanya lupakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!